Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Oktarantika Purnomo yang akan memimpin jalannya sesi presentasi pada pagi hari ini. Untuk kelompok 3, bisa langsung share screen dan presentasi dengan bab perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Untuk kelompok 3, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Next. Yang beranggotakan Novi Puspitasari, Teresia Natalia, dan saya sendiri Vina Eka Irawati. Tata cara perhitungan pemotongan PPh pasal 21. Hitungan 1 diterapkan kepada pegawai tetap, perhitungannya dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 atas pengalihan yang bersifat teratur maupun tidak teratur setiap bulan selain bulan Desember atau bulan ketika pegawai tetap berhenti bekerja. Terdiri atas pegawai tetap menerima gaji bulanan, pegawai tetap menerima gaji mingguan dan harian, pegawai tetap menerima uang rapel, pegawai tetap menerima bonus gratifikasi, jasa produk, dan lainnya yang bersifat tidak teratur. Pegawai tetap dipindah tugaskan dalam tahun berjalan, dan pegawai tetap berhenti bekerja atau mulai bekerja dalam tahun berjalan. Next. Pegawai tetap dengan penghasilan sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing, kemudian pegawai tetap dengan sebagian atau seluruh PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja. Pegawai tetap menerima tunjangan pajak, kemudian ada pegawai tetap menerima penghasilan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh wajib pajak, yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit, dan pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan. Next. Tahapan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur berupa gaji teratur secara bulanan, harian, dan mingguan. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur atau overtime, dan pembayaran sejenisnya. Kemudian untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, premi jaminan kematian, dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan atau IPK yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwigana, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi asuransi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Next. Selanjutnya, dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepala dana pensiun yang pendiriannya telah melalui pemberi kerja kepala dana yang telah disahkan
oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jam Sostek. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya, dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH, yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada huruf D atau E di atas dikurangi dengan PTKP. Next. Setelah diperoleh PPH terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH terhadap penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf selanjutnya dihitung PPH pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan atau atas disetor ke kas negara sebesar 1 jumlah pasal PPH 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf D dibagi dengan 12. Atau kedua, jumlah PPH pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf E dibagi dengan banyaknya bulan WP mulai bekerja sampai dengan Desember. Next. Kemudian, apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPH pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut. Yang pertama, gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4. Kemudian yang kedua, gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26. Selanjutnya, dilakukan perhitungan PPH pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam huruf D sampai G. PPH pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPH pasal 21 sebulan dalam huruf I dibagi 4, sedangkan PPH pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPH pasal 21 sebulan dalam huruf I dibagi 26. Next. Kemudian ada contoh 1.1.1 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara, ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 6 juta. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebanyak 100.000. Tommy sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPH pasal 21 adalah gaji sebulan 6 juta. Kemudian next. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali dengan 6 juta, hasilnya 300.000. Kemudian ada iuran pensiun 100.000, jadi hasilnya 400.000. Penghasilan neto sebulannya 5.600.000 dan penghasilan neto setahun 12 dikali dengan 5.600.000 hasilnya 67.200.000. Kemudian PTKP untuk diri wajib pajak 54 juta, tambahan WP menikah 4.500.000, hasilnya 58.500.000. Kemudian 67.200 dikurangi dengan 58.500 menjadi penghasilan kena pajak sebesar 8.700.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Teresia. Baik, saya akan lanjutkan PPH 1 tahun dijadikan dengan 5% dikalikan 8.000 rupiah, hasilnya 435.000 rupiah. Untuk PPH pasal 21 seban, tinggal membaginya 12, hasilnya 36.
Rp36.250. Dengan catatan yang pertama, biaya jabatan adalah biaya untuk jabatan menaiki dan memelihara penghasilan yang dikurangan dari penghasilan orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa mempunyai jabatan ataupun tidak. Kemudian kedua, contoh tersebut berlaku apabila pegawai bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai bersangkutan memiliki NPWP, maka jumlah PPh pada 21 harus potong ada sebesar 120% dikalikan Rp36.250 sama dengan Rp43.500. Untuk yang ketiga, untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang PP plus 21 sudah memilih NPP kecuali disebutin dalam contoh tersebut. Next. Contoh 1.3 gawe tetap dengan di bulanan. Meliti wanita suami tidak penghasilan. Dan dia ada seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak. Ia bekerja di PT Ventura Entity dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000. Endang Widiawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp100.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Endang Widiawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli, selain menerima gaji, ia juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar Rp2.500.000. Next. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah gaji sebulan sebesar Rp7.500.000, kemudian lembur atau overtime sebesar Rp2.500.000, kemudian ditambahkan menghasilkan penghasilan bruto sebulan sebesar Rp10 juta. Untuk pengurangannya yang pertama biaya jabatan 5% dikalikan Rp10 juta sama dengan Rp500.000, yang kedua iuran pensiun sebesar Rp100.000, kemudian dijumlahkan menghasilkan Rp600.000, kemudian mencari penghasilan itu sebulan. Penghasilan bruto bulan sebesar Rp10 juta dikurangkan dengan jumlah dari pengurangannya tersebut sebesar Rp600.000 sama dengan Rp9.400.000. Untuk penghasilan itu setahun 12 dikalikan dengan Rp9.400.000 dengan Rp112.400.000. Next. Untuk PTKP diri wajib pajak sebesar Rp50 juta dan bahan WP menikah sebesar Rp4.500.000, kemudian di total sama dengan Rp58.500.000, kemudian dikurangkan dengan hasil yang sebelumnya menghasilkan Rp50.300.000. Untuk penghasilan pajaknya, untuk PPh pasal 21 dalam setahun dicari dengan 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. Kemudian 15% dikalikan dengan Rp4.300.000 sama dengan Rp645.000. Kemudian dijumlahkan sama dengan Rp3.145.000. Untuk PPh pasal 21 dalam sebulan tinggal dibagi dengan 12, hasilnya Rp262.083. Dengan catatan suami Endang Widiawati tidak menerima atau memperoleh penghasilan sehingga besarnya PTKP Endang Widiawati adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTP untuk status nikah. Next. Contoh 1.1.4, pegawai tetap dengan gaji bulanan meliputi wanita, suami berpenghasilan. Firma Utami, karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak, bekerja pada PT Unggul Farmindo
Suami Firma bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Firma Utami menerima gaji sebesar 3 juta rupiah dalam sebulan. PT Unggul Farmindo mengikuti program pensiun dan jam sostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp40.000 sebulan. Firma Utami juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000 dalam sebulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Firma Utami membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. PT Unggul Farmindo mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, firma juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta rupiah. Next. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah gaji sebulan sebesar 3 juta rupiah, lembur atau overtime sebesar 2 juta rupiah, premi jaminan kecelakaan kerja 1% dikali 3 juta rupiah sama dengan Rp30.000, premi jaminan kematian 0,3% dikalikan dengan 3 juta rupiah sama dengan 9.000, kemudian penghasilan bruto sebulan sama dengan 5.039.000. Untuk pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 5.039.000 sama dengan Rp251.950. Kemudian yang kedua, iuran pensiun sebesar Rp30. Yang ketiga, iuran jaminan hari tua 2% dikali 3 juta rupiah sama dengan Rp60.000. Kemudian dijumlah sama dengan Rp341.950. Kemudian untuk penghasilan itu sebulannya 5.039.000 dikurangkan dengan Rp341.950, hasilnya Rp4.697.050. Untuk penghasilan itu setahun 12 dikali Rp4.697.050, hasilnya Rp56.364.600. Untuk contoh 1.1.5 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Seorang dokter bernama Dr. Danang yang menikah dan mempunyai 3 anak kandung adalah seorang dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Sentosa dengan gaji sebulan sebesar 20 juta rupiah. Pada Agustus 2016, ia menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Sentosa berupa gaji 20 juta rupiah dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar 25 juta rupiah. Ia membayar iuran pensiun sebesar 200.000 setiap bulannya. Next. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Dr. Danang dari Rumah Sakit Sehat Sentosa pada Agustus 2016 adalah gaji sebulan sebesar 20 juta rupiah, penghasilan bruto sebulan sebesar 20 juta rupiah, kemudian pengurangannya yang pertama biaya jabatan 5% dikalikan dengan 20 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah maksimal yang diperbolehkan Rp500.000, kemudian yang kedua iuran pensiun sebesar Rp200.000, kemudian dijumlahkan sama dengan Rp700.000. Kemudian untuk mencari penghasilan neto sebulan, Rp20 juta dikurangkan dengan Rp700.000, sama dengan Rp19.300.000. Untuk penghasilan neto setahun, tinggal mengalikannya dengan 12 sama dengan Rp231.600. Next. PTKP untuk WP sendiri sebesar Rp54 juta untuk tambahan karena menikah Rp4.500.000, tambahan 3 orang tanggungan Rp13.500.000,
kemudian di total sama dengan 72 juta rupiah, kemudian dikurangkan dengan hasil yang sebelumnya menghasilkan 159.600.000 rupiah untuk penghasilan kena pajak setahunnya. Untuk PPh pasal 21 terutang setahun, 5% dikalikan dengan 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah, kemudian 15% dikalikan 109.600.000 rupiah sama dengan 16.440.000 rupiah. Kemudian dijumlahkan hasilnya 18.940.000 rupiah. Untuk PPh pasal 21 per bulannya tinggal membagi dengan 12, hasilnya 1.578.333 rupiah. Dengan catatan penghitungan PPh pasal 21 atas jasa medis yang diterima oleh Dr. Danang dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang mempunyai NPWP atas penghasilan berkesinambungan yang diuraikan dalam contoh 5.2. Next. Contoh 1.1.6. Pegawai tetap dengan gaji mingguan. Gaguk Trimanto berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Teguh Gemilang. Ia menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp1.500.000. Pada minggu pertama, Agustus 2016, Gaguk menerima gaji sebesar Rp1.500.000 dan dalam bulan tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Novi Puspitasari. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Untuk perhitungan PPh pasal 21, untuk gaji sebulan 4 dikali 1.500.000, 6 juta, pengurangannya dengan biaya jabatan 5% dari 6 juta, yaitu 300.000. Untuk penghasilan neto sebulan 6 juta dikurangi dengan 300.000, yaitu 5.700.000. Untuk penghasilan neto setahun 5.700.000 dikali dengan 12 bulan. Jadi 68.400.000. Untuk PTKP dengan WP sendiri 54 juta. Jadi untuk PKP setahun 68.400.000 dikurangi dengan 54 juta, yaitu 14.400.000. Untuk PPh pasal 21 terutang setahun 14.400.000 dikali dengan 5%, yaitu 720.000. Untuk PPh pasal 21 sebulan 720.000 dibagi dengan 12, yaitu 60.000. Untuk PPh pasal 21 atas gaji atau upah minggu pertama, yaitu 60.000 dibagi dengan 4 bulan, 4 minggu, jadi 15.000 per minggu. Next. Contoh pegawai tetap dengan gaji harian. Imam Rahardi tercatat sebagai pegawai tetap di PT Rejo Indonusa. Ia memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar 200.000. Imam belum menikah. PT Rejo Indonusa masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kerja, kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan 1% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, dan Imam bayar iuran pensiun sebesar 15.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Next. Untuk perhitungannya, penghasilan sebulan 26 dikali dengan 200.000, yaitu 5.200.000. Untuk premi jaminan kecelakaan kerja 9% dikali dengan 5.200.000, yaitu 52.000. Untuk premi jaminan kematian 0,3% dikali dengan 5.200.000, yaitu 15.600. Untuk penghasilan bruto 5.200.000 ditambah dengan 52.000 ditambah dengan 15.600, yaitu 5.267.600 rupiah. Untuk pengurangannya, biaya jabatan 5% dari 5.267.600, yaitu 263.380 rupiah. Untuk iuran pensiun sebesar 15.000, iuran jaminan hari tua 2% dari 5.200.000 sebesar 104.000. Jadi untuk penghasilan neto sebulan
5.267.600 dikurangi dengan pengurangan dari biaya jabatan, iuran pensiun, dan jaminan hari tua sebesar 382.380. Jadi totalnya Rp4.885.220. Untuk penghasilan neto setahun, dari penghasilan neto sebulan dikali dengan 12 bulan, yaitu Rp58.622.640. Next. Untuk PTKP WP sendiri 54 juta dan penghasilan kena pajak setahun dikurangi dengan WP pribadinya sebesar 4.622.640. Jadi untuk pembulatannya 4.622.000. Untuk PPh pasal 21 setahun 5% dari 4.622.000 sebesar Rp231.100. Untuk PPh 21 sebulan Rp231.100 dibagi dengan 12 bulan, yaitu sebesar Rp19.258. Untuk PPh pasal 21 seharinya 19.258 dibagi dengan 26, yaitu totalnya Rp740. Next. Untuk tahapan perhitungan PPh pasal 21 atas uang rapel yang diterima oleh pegawai tetap. Jadi untuk misalnya kenaikan gajinya 5 bulan, perhitungan PPh pasal 21 untuk rapelnya. Yang pertama menghitung kenaikan gaji sebulan dengan jumlah uang rapel dibagi banyaknya bulan perolehan rapel. Yang hitungan pertama menghitung PPh pasal 21 sebulan atas gaji sebelum ditambah kenaikan gaji. Yang kedua menghitung PPh 21 sebulan atas gaji setelah ditambah dengan kenaikan gaji. Untuk yang keempat menghitung PPh pasal 21 atas kenaikan gaji sebulan sama dengan hitungan 2 dikurang dengan hitungan 1. Yang terakhir menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel sama dengan jumlah bulan. Dalam hal ini 5 bulan dikalikan hasil perhitungan huruf D. Selanjutnya, next. Tahapan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Yang pertama menghitung PPh pasal 21 setahun atas penghasilan teratur sebelum ditambah bonus atau jasa produksi atau tunjangan hari raya. Hitungan yang kedua menghitung PPh pasal 21 setahun atas penghasilan teratur ditambah dengan penghasilan tidak teratur. Yang terakhir, menghitung PPh atas penghasilan tidak teratur, seperti bonus atau jasa atau produksi tunjangan hari raya dan lain-lainnya, sama dengan hitungan 2 dikurangi dengan 1. Next. Untuk contoh pegawai tetap menerima bonus, contohnya seperti Joko Kurnain, tidak kawin bekerja di PT Kolbu Jaya dengan gaji sebesar 5 juta bulan. Pada Juli 2016, Joko menerima bonus sebesar 10 juta setiap bulannya. Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 atas uang bonus, PPh pasal 21 atas gaji dan bonus penghasilan setahun, gaji setahunnya 12 bulan dikali dengan 5 juta per bulannya. Jadi 60 juta. Untuk bonusnya 10 juta. Jadi penghasilan bruto setahunnya 70 juta. Dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto setahun, yaitu 3.500.000. Untuk iuran pensiunnya 60.000 dikali dengan 12 bulan, yaitu 720.000. Untuk penghasilan neto setahun sebesar 65.780.000. Untuk penghasilan neto setahunnya 65.780.000 rupiah. Didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangannya. Next. Untuk PTKP-nya, WP pribadinya 54 juta, PKP-nya 11.780.000 rupiah. Untuk PPh pasal 21 atas gaji dan bonus 5% dari PKP yaitu 589.000.
Untuk perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus untuk penghasilan setahun, jadi 5 juta dikali dengan 12 bulan, yaitu 60 juta, dan pengurangannya biaya jabatan 60 juta dikali 5%, yaitu 3 juta, iuran pensiun setahun 60.000 dikali 12, 720.000, dan untuk penghasilan neto setahun 56.280.000. Next. Next. Untuk PTK 54 juta, PKP-nya 2.280.000. Untuk PPh pasal 21 atas gaji 5% dari PKP yaitu 114.000. PPh pasal 21 atas bonusnya 589.000 dikurangi dengan 114.000 dari PPh pasal 21 atas gajinya yaitu sebesar 475.000. Next. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Baik, saya persilahkan untuk yang mau bertanya, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, kelompok 3 bisa berdiskusi terlebih dahulu untuk menemukan jawabannya. Terima kasih. Baik, karena sudah ada beberapa pertanyaan, yaitu 6 pertanyaan, kelompok 3 saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Era. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sering terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21? Yang pertama dari faktor subjektif, meliputi dari pemilikan NPWP, status PTKP, jumlah tanggungan masa kerja, dan lain sebagainya. Kemudian dari faktor objektifnya, yaitu penghasilan teratur atau tidak teratur. Bagaimana Mbak Era, bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Teresia. Sudah jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Andini. Pada slide kedua 22 untuk penyelesaian dari soal 1.1.6 pada perhitungan PPh pasal 21, di situ ada gaji sebesar 1.500.000 dikali 4, lalu angka 4 didapat dari mana? Terima kasih. Di soal terdapat kata-kata mingguan yang ditanyakan 1 bulan mungkin ada 4, didapat dari 1 bulan ada 4 minggu. Dan untuk gaji untuk masa seminggu itu dikalikan dengan 4. Udah ada di PPT slide 10. Baik, Mbak Vina. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri. Apa jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21? Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur.
Kemudian yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, baik berupa uang pensiun ataupun sejenisnya. Kemudian yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Kemudian yang terakhir, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang secara bulanan. Bagaimana Mbak Fitri, apakah sudah jelas? Baik, Mbak Teresia, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rida. Izin bertanya pada slide 20, 15% dapat dari mana? Jadi untuk 15%-nya didapat bantuan dari pasal 17 untuk tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi pasal 17 UU PPH, penghasilan 0 sampai dengan 50 juta sebesar 5%, untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta sebesar 15%, untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%, dan untuk penghasilan lebih dari 500 juta sebesar 30%. Misal di contoh tersebut PKP-nya lebih dari 50 juta. Maka cara menghitungnya yang dan sisanya dikalikan dengan tarif berikutnya, yaitu 15%. Begitupun selanjutnya. Bagaimana Mbak Rida, apa sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih Mbak Novi atas jawabannya. Sama-sama. Bu, kena Bu, nggak apa Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Okta. %5 biaya jabatan itu terdapat dari mana? Sudah ketentuan terdapat dalam PMK nomor 250/PMK.03/2008 dalam pasal 1 disebutkan bahwa besaran biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Bagaimana Mbak Okta? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila Purwati. Izin bertanya, pada slide 5, poin D, ada pernyataan yang menyatakan penghasilan neto setahun adalah jumlah penghasilan neto sebulan dikali 12. Pertanyaannya, jumlah penghasilan neto itu diperoleh dari mana? Jadi untuk penghasilan neto itu diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Pengurang itu misalnya biaya jabatan, iuran pensiun, dan lainnya. Dengan itu diperoleh penghasilan itu 1 bulan. Jadi jika kita mencari penghasilan itu 1 tahun, maka hasil dari penghasilan itu 1 bulan dikalikan dengan 12 bulan. Bagaimana untuk Mbak Dila, apakah sudah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Mbak Novi. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih karena kelompok 3 sudah menjawab semua pertanyaannya. Maka untuk sesi yang terakhir ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwasannya PPh pasal 21
merupakan pajak yang diberikan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud adalah bisa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian untuk perhitungannya, yaitu perhitungan kepada pegawai tetap diberikan atas penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. Ini perhitungannya bisa dalam bentuk gaji yang harian, bulanan, ataupun mingguan. Kemudian untuk tata cara perhitungannya yang perlu digarisbawahi adalah yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan adalah yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan sudah ada ketentuannya, yaitu 5% dikali dengan penghasilan bruto dengan setinggi-tingginya 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Kemudian pengurang yang kedua yaitu iuran yang dibayar oleh pegawai. Contohnya iuran pensiun. Kemudian untuk penambah dari penghasilan sendiri yaitu adalah tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Misalnya JHT, jaminan hari tua, JKK yaitu jaminan kecelakaan kerja. Kemudian untuk tarif PPh pasal 21 orang pribadi dibagi menjadi 4, yaitu 5%, 15%, 25%, dan juga 30%. Dan bagi yang tidak punya NPWP, maka tarif dinaikkan menjadi 120%. Baik, sekian dari saya dan juga kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.